Saya banggakan kawan-kawan sekalian, para pengurus, ketua, sekretaris, dan anggota organisasi pemuda dan UGI yang ada di Kabupaten Papua Barat. Dan yang sangat saya banggakan rekan-rekan panitia pelaksana Musda kelima Kabupaten Papua Barat sehingga acara ini bisa berlangsung. Perlu saya sampaikan juga di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berlangsungnya acara ini mungkin ada kesan mendadak atau terburu-buru, tapi semua ini kami lakukan bukan karena memang kesannya tertutup atau kesannya terburu-buru, tapi ada agenda dari Provinsi Sumatera Utara, DPD Kabupaten Kota diminta untuk melaksanakan musda sebelum pelantikan DPD 1 Provinsi Sumatera Utara, karena agenda untuk pelantikan pengurus baru DPD 1 Provinsi Sumatera Utara itu diagendakan pada tanggal 31 kemarin Bang ya, kemudian diundur ke tanggal 5 ya Bang, 5 Januari. Februari ya, 5 Februari jadinya. Makanya kami mempersiapkan musda ini hanya dalam waktu 1 minggu. Mungkin kawan-kawan panitia sangat lelah untuk melaksanakan musda ini karena memang ya maraton. Terima kasih banyak kawan-kawan pengurus musda. Di sini juga saya sampaikan kepada kawan-kawan pengurus DPD Kabupaten Papua Barat, saya berterima kasih 3 tahun bersama sudah mengarungi perjalanan menjalankan roda organisasi KIPI. Saya bangga sama kawan-kawan sekalian. Kiranya ke depan saya berharap setelah pelaksanaan musda ini siapapun nantinya yang menakodai untuk pengurusan 2020-2023 nantinya kawan-kawan baik UKP, UGI, dan pengurus-pengurus di kabupaten dapat tetap sulit seperti sedia kala. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hadir bersama kita di sini Bapak Sinda, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Sinda, kiranya ke depan Bapak, kami para pemuda-pemudi di Kabupaten Papua Barat bisa lebih diberi ruang untuk turun membangun kabupaten ini. Karena sampai sejauh ini bukan kami pungkiri, kami memang dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Papua Barat ini, hanya saja mungkin ruang lingkupnya masih terbatas, Bapak. Nah, di samping itu banyak juga pesan-pesan dari kawan-kawan organisasi kepemudaan, kiranya nanti ke depan dana rangsangan untuk organisasi bisa agak diberikan perhatian khusus, bukan hanya ke KMPI-nya, cuma kemarin juga kepada Bapak PJ sudah kami sampaikan juga pada beberapa rapat-rapat, kiranya nanti kawan-kawan UKP pun diberikan ruang untuk mengajukan anggaran mereka masing-masing di samping anggaran yang diterima dari KMPI. Karena perlu juga saya beritahukan, 3 tahun sudah saya menakodai DPD KMPI Kabupaten Papua Barat belum bisa memberikan satu hal yang terbaik kepada kawan-kawan pengurus organisasi pemuda. Mungkin biaya pembinaan yang diserahkan oleh pengurus itu tidak seberapa. Bukan kami tidak ingin memberikan membagi dana yang masuk ke DPD itu dalam kapasitas jumlah yang besar. Hanya saja kita pun ketahui bersama, DPD pun punya agenda, punya kegiatan, kita juga punya pengurus kecamatan. Jadi mungkin ada tanda tanya dari kawan-kawan kenapa nih kok ketua KNPI atau pengurus KNPI itu memberikan dana rangsangan, dana pembinaan untuk organisasi itu dalam jumlah yang sedikit mungkin. Tapi bila dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, saya yakin Papua Barat lebih tinggi lah untuk memberikan nilai bantuan ke organisasi. Terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Papua Barat. Untuk Bapak Kapolres, Pak, kami memohon Pak, kiranya ke depan kami muda-mudi Kabupaten Papua Barat bisa terus bergandeng tangan dengan pihak Polres Kabupaten Papua Barat. Jangan segan-segan Pak untuk menasihati kami para pemuda, karena memang kami menyadari kami pemuda-pemudi di kabupaten yang kita katakan kecil, mungkin SDM dan kemampuan kami dalam berinteraksi sehari-hari mungkin nantinya banyak agak bersentuhan dengan hukum. Mohon nantinya Pak kami dibimbing pemuda-pemudi di Kabupaten Papua Barat agar tidak tersangkut ke kasus-kasus yang mengarah-arah ke kriminal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kawan-kawan sekalian. Semoga nantinya
pelaksanaan musda ini bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan, sehingga nantinya Bapak Barat bisa mengarah menuju gigi rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saat ini juang-juang bertakrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DPD KIP Papua Barat. Mari kita beri aplaus kepada Pak Kapolres. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua MPI DPD KIPI Kabupaten Papua Barat oleh Pak Yandra Bruto. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, jual-jual Bapak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jual-jual Bapak Rena. Saya ulang balik biar agak semangat sedikit. Salam. Yang saya hormati dari DPD Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan, dan yang saya hormati Pak Sekda dan Pak Kapolres serta Pak Kadis Pendidikan serta pengurus DPD tingkat 2 Kabupaten Papua Barat dan PK sekalian semua beserta OKP dan ormas yang ada di Kabupaten Papua Barat serta panitia penyelenggaraan musda ini. Saya di sini MPI mengucapkan terima kasih kepada panitia sebesar-besarnya karena telah berhasil melaksanakan musda ini. Di dalam musda ini, siapapun nanti akan terpilih menjadi ketua pengurus ini, itu adalah hasil musyawarah kita. Mari kita dukung bersama-sama. Karena kalau kita bersatu solid, pasti nanti kita bisa untuk apa yang kita cita-citakan itu akan bisa berhasil. Dan setelah nanti musda ini, kita nanti ada event, yaitu sementara kita ada pilkada. Setelah pilkada ini nanti, mana tahu istilahnya ada, istilahnya masing-masing kita di dalam OKP atau ormas yang berbeda pendapat, itu adalah biasa. Tapi setelah nanti kita, setelah pilkada, marilah kita bersatu kembali lagi untuk membangun Papua Barat kita ini. Karena tanpa kita bersatu, tidak akan bisa kita untuk membangun Papua Barat ini. Saya selaku ketua dari MPI ini mengucapkan terima kasih juga kepada DPD tingkat 2 MPI Papua Barat yang telah sukses melaksanakan dan mengemban amanah selama periodenya ini. Karena saya lihat kita kondusif semua, tidak ada perpecahan di antara kita pemuda di Papua Barat ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa terus, kita tetap satu padu, jangan ada dualisme. Marilah kita bersatu terus karena kita sedikit, supaya kita enak untuk memainkan barang, biar sesuatu sedikit. Jadi saya pun tidak ada perpanjang alam ini, karena istilahnya mau saya bilang ibu juga, sedangkan PLT aja suruh dengan Pak Barat ini. Contohnya 2 kali dari sini kan, suruh barang itu kan, entah kepedasan pelan kita ini atau gimana, kan gitu. Makanya marilah, karena udah Pak PLT pun setelah udah dilantik kembali, mari kita dukung pembangunan ini. Jadi saya pun tidak memanjang kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat musda saya ucapkan kepada DPD KIPI Papua Barat. Ya, santai jual-jual. Jual. Mari kita beri aplaus kepada Ketua MPI Bapak Yandra Bruto. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD 1 KIPI Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda yang mewakili pelaksana Bupati Papua Barat, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Ketua MPI
KNPI Papua Barat yang saya hormati Ketua DPD KNPI Papua Barat. Pertama-tama mohon maaf, sebenarnya ketua yang ingin datang kemarin tapi beliau berhalangan hadir. Insya Allah pasti nantikan nanti beliau datang. Kami ada 4 orang sebenarnya dari DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara. Ini harus bagi-bagi tugas. Yang pertama Bang Budi Nasution nantinya akan memimpin sidang. Kenapa ya? Nggak beliau yang akan sambutan, karena beliau memang spesialis pimpinan sidang. Yang kedua ada Saiful Amri Sambas sebagai wakil bendahara nanti. Ada satu lagi masih tapi di luar. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, siapapun terpilih ke depannya DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara sampai detik ini tidak pernah melakukan intervensi, tidak pernah melakukan arus tatap muka. Makanya begitu kita diundang ya sudah kita hadir. Kita tidak pernah menanyakan sama ketua DPD yang lama siapa kandidatnya, karena nggak penting bagi kita. Siapapun yang mau maju, siapapun yang terpilih, kita akan SK-kan siapapun itu, nggak ada yang ingin kita tanya. Dan yang kedua, harapannya ke depan ini Pak Sekda, siapapun ketua terpilihnya, kita akan membuat program pemuda betah di desa. Itu programnya dari provinsi, karena ini ada beberapa, nanti kita upayakan kerjasamanya sama kementerian. Itu sekitar ada bibit jagung, ada sekitar lumayan lah untuk ratusan ton. Kalau mau nanti Papua Barat buat kelompok pemuda taninya. Bentuk itu di setiap kecamatan. Di sini ada kecamatan berapa kecamatan? 8 kecamatan. Kalau satu kecamatan saja 20 ton masih 160 ton, itu bibitnya saja, itu bibit, dan itu dibagi secara gratis. Jadi kalau bisa siapapun ketua terpilihnya secepatnya untuk membangun kelompoknya, karena ini sudah kita mulai. Kemarin juga kita sudah ketemu dengan Labuan Batu itu, jadi tidak ada bayar-membayar, semua gratis bibitnya. Sampai dengan pengantarannya ke Papua Barat juga gratis Pak Sekda. Yang penting Pak Sekda perhatian dari sama pemuda ini. Kalau udah nggak perhatian lagi, waduh. Harapannya juga tadi seperti apa yang disampaikan